Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat kaum salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel kaum salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadikan wasilah kita menuju ridho, rahmat, dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan ilmu, tentunya ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang surah Al-Fatihah ya sahabatku semuanya ya. Surah Al-Fatihah ini adalah suatu surah yang menjadi rukun di dalam pelaksanaan sholat ya. Kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah, otomatis sholat itu tidak sah ya, karena Al-Fatihahnya tidak dibaca sahabatku ya. Al-Fatihah juga sering menjadikan obat atau syifa untuk orang-orang yang minta didoakan wasilah dengan membaca surah Al-Fatihah. Seperti ini bunyi dari surah Al-Fatihah ya sahabatku semuanya, sudah pada tahu, dan tentunya surah ini tidak ada yang lebih tahu lagi dari fadilah surah Al-Fatihah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta kita semuanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlana wali walidaina amin. Yang artinya tentunya kita sudah pada tahu ya sahabatku semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul azim. Maha benar dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabatku semuanya, di sini surah Al-Fatihah ini ya, di Al-Quran adalah posisinya adalah di surah yang pertama ya. Al-Fatihah ini artinya adalah pembuka ya sahabat, pembuka. Dan ini termasuk ke surah Makkiyah, surah yang diturunkannya tentunya di kota Mekah ya. Surah yang turunnya di kota Mekah, dan insya Allah sahabatku semuanya,
Al-Quran itu ya diturunkan hanya di dua tempat saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama di kota Mekah dan yang kedua adalah di kota Madinah. Dan surah Al-Fatihah ini termasuk ke golongan surah Makkiyah, tentunya suatu surah yang turunnya di kota Mekah ya sahabatku. Terdiri dari 7 ayat ya. Artinya Al-Fatihah itu pembuka surah ini, surah ke-1 dan terdiri dari 7 ayat. Sahabatku semuanya, di awal dari surah Al-Fatihah ini kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu sudah ayat yang pertama di surah Al-Fatihah ya. Kenapa dengan Bismillahirrahmanirrahim di sana dengan menyebut nama Allah, bahwa Allah itu maha apa? Allah maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Yang pertama, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Nah, kalau kita nih di diri kita masih ada dendam, iri, dengki, hasud, tidak ada, itu bukan sifat dari Allah ya. Tidak ada. Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang, bukan maha pendendam. Kalau maha pendendam berarti ada apa di dalam hati kita, dan itulah sifat setan. Sifat iblis itu adalah pendendam, ya, pemarah, pembenci, hasud, iri, dengki. Itulah sifat-sifat syaitan yang ada di diri manusia. Kalau itu ada, otomatis sifat setan kita lebih tinggi daripada Rahman Rahim. Kalau kita penyayang, itu adalah sifat-sifat Allah ya, dan tentunya tidak akan sama ya. Allah itu sayang kepada semua makhluknya, tidak terkecuali ya sahabatku ya. Mau ibadah mau tidak, Allah kasih rezeki ya sahabatku, Allah kasih makan, Allah kasih nafas ya, tidak dibeda-bedakan ya. Mau ibadah atau tidak, Allah tetap pengasih penyayang. Allah menyayangi semua makhluk yang diciptakannya. Dialah Allah di atas segala-galanya yang maha pengasih, maha penyayang. Itu ya sahabatku semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, di sini sudah ini kayak bahwa kita sebagai manusia tidak mempunyai puji apapun. Jangan ingin dipuji ya. Karena puji itu hanya untuk siapa? Untuk Allah, Tuhan seluruh alam ya. Ada alam manusia, alam para malaikat ya, alam binatang, semua alam sahabatku ya, itu punya Allah ya. Jadi kita tidak boleh sebagai manusia ya, kalau ada yang memuji jangan langsung kita terima, tapi kita kembalikan kepada Sang Maha. Yang harus kita puji itu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanya untuk Allah, bukan untuk kita ya. Jadi jangan menjadikan satu kesombongan ya, karena puji itu hanya untuk Allah, bukan untuk kita sebagai makhluk yang sama-sama lemahnya ya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi Allah itu sifatnya maha pengasih, maha penyayang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan ya. Nah, suatu saat ya sahabatku, itu sekecil jarah pun ada catatan amalnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Jadi di surah Al-Fatihah ini di awalnya itu sahabatku semuanya dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah sifat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim lagi, Allah tetap Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai nanti di hari pembalasan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah
dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi kita harus mengakui bahwa kita menyembah itu hanya untuk Allah, menyembah kepada Allah ya, dan juga minta pertolongan hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah ya. Ketika kita sudah meminta ya kepada Allah dengan bagaimana dengan sabar dan lakukanlah sholat sahabat ya. Dengan sholat adalah komunikasi kita dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar kita berharap roza itu ya, harapan kita kepada Allah, dan tentunya Allah yang akan menyelesaikan semua persoalan kita ya. Ihdinas syiratal mustaqim ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita meminta lagi kepada Allah, minta petunjuk untuk kita ke jalan yang lurus ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya. Jadi dikasih nikmat oleh Allah ya kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi minta petunjuk kepada Allah ya, dan kita juga berlindung ya dari dari orang-orang yang sesat yang dimurkai oleh Allah ya. Itu ya sahabatku semuanya ya. Tentunya kita sebagai makhluk Allah yang sama-sama mengharap kepada Allah, minta petunjuk, insya Allah Allah akan kasih jalan-jalan untuk mendekat kepadanya ya. Dan tentunya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat ya, dan mensucikan dirinya sendiri. Dan Allah bukan pendendam ya. Kalau pendendam otomatis itulah sifat setan, hasud, iri, dengki, itulah sifat setan yang harus kita hilangkan dalam hati kita semuanya ya. Itu ya sahabatku semuanya, dari makna surah Al-Fatihah yang tiap hari kita bacakan di dalam sholat kita ya, di dalam membaca doa-doa ya, pasti memberikan atau meminta keberkahan dari surah Al-Fatihah ya. Karena luar biasa sekali ya sahabatku, kalau kita benar-benar memaknai dari surah Al-Fatihah ini. Kadang-kadang kita merasa ya udahlah surah Al-Fatihah gitu-gitu aja. Padahal sahabatku semuanya, kalau kita mendalami dari surah Al-Fatihah ini, kalau hatinya itu bersih ya, semuanya akan menjadi suatu wujud kemuliaan dari keberkahan surah Al-Fatihah ini ya. Kecuali untuk hatinya yang kotor ya, banyak dosanya, dari iri, dengki, hasud, sombong, itu juga bisa menghalangi ya hatinya menuju dengan rahmat Allah ya. Karena kalau hatinya kotor sahabatku ya, semuanya banyak dosanya, banyak noktahnya di dalam kalbunya ya, yang sehingga ketika dibacakan surah Al-Fatihah tidak menyentuh ke dalam hati ya. Karena apa? Karena menurutnya ya surah Al-Fatihah ya biasa aja. Padahal kalau kita benar-benar memaknai surah Al-Fatihah ini sangat agung sekali sahabatku ya. Sangat agung sekali. Dengan membaca ayat suci Al-Quran, insya Allah sahabatku semuanya, itu bisa menjadi syifa ya. Syifa untuk apa? Untuk lahir kita dan untuk batin kita tentunya. Insya Allah Allah akan sehatkan orang-orang yang selalu dawam dalam membaca ayat suci Al-Quran, dan Al-Quran menjadi penolong ketika kelak di hari kiamat kepada orang-orang yang selalu membacanya. Itu ya sahabatku semuanya ya, bacalah Al-Quran terus menerus ya, sehingga nanti kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, Al-Quran akan menjadi cahaya di dalam kubur kita ya, menjadi teman di dalam kubur kita sahabatku. Itulah makna atau itulah kelebihan dari surah Al-Fatihah yang harus kita ketahui, dan tentunya kita harus dawam di dalam membaca surah Al-Fatihah ini. Dan tentunya dengan hati yang bersih, insya Allah akan menjadikan buah yang sangat luar biasa dari makna surah Al-Fatihah ini. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kaum Muslimin 81 ini. Mudah-mudahan ya video ini
bermanfaat ya, ilmu ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana, terima kasih. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya sahabatku semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.